Ini tanda-tanda Allah ridho gitu ya. Jadi ridho Allah firdul walidain. Jadi Allah akan ridho kalau orang tuanya ridho. Jadi bisnis Al-Zina itu insya Allah sudah diridhoi Allah karena orang tuanya Bu Nawi sudah ridho gitu ya. Sudah didoakan dan ini tidak sungkan-sungkan lagi. Jadi teman-teman dari owner-owner ini jangan sungkan-sungkan. Ajak teman-temannya untuk bergabung dengan Al-Zina. Masih banyak peluang titik-titik yang siap untuk dibuka cabang Al-Zina, insya Allah. Ya, untuk acara berikutnya yaitu acara inti. Sebelum acara inti kita perkenalkan seluruh manajemen yang ada di pusat Al-Zina. Kita saksikan video berikut. Profil manajemen Al-Zina. Ini Mbak Wiwin divisi RD, Mas Api, Mas Yongki keuangan, Mas Restu legalitas, Mbak Sri Lestari, Mbak Tari ini SPV, ini Mbak Evri SPV, Mbak Yeni Akta ya tepuk tangan, Mbak Ika Natiro ini admin SPV, Mbak Eka ini pelayanan, admin pelayanan tidak ada, Mbak Piana sebagai ketua panitia hari ini, Mas Namon ini operasional, Mbak Endang ini juga operasional, dan ini Mas ya Mas Ipung, Masya Allah luar biasa. Ini semua tim manajemen pusat daripada Al-Zina. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat. Kemudian saya bacakan tadi ada SVV ya, SVV ada Mbak Nimah, Mbak Okta dan Mbak Dani serta Mbak Tari. Jadi Mbak Nikmah itu mengkoordinir ada 12 cabang. Yang pertama yaitu cabang Blora. Boleh masuk, maju, Mbak Nikmah, biar kenal ya. Kemudian Mbak Okta, SPV Mbak Okta, kemudian Mbak Dani dan Mbak Tari. Ya, Mbak Nikmah ini mengkoordinir cabang Blora, Boyolali, Dukuh Seti, Jatirogo, Kajar, Kuniran, Lasem, Gondang Rejo, Bobotsari, Wirosari, Grobokan dan Kendal. Ya, Mbak Nikmah sebelah sana ya. Oh yang sebelah sini, urut berarti Mbak. Biar nanti cabang yang di bawah Mbak Nikmah biar tahu gitu ya. Ya. Kemudian Mbak Okta ini membawai cabang Winong, cabang Rembang, cabang Tayu, cabang Godong, cabang Sedan, cabang Jakenan, cabang Gabus, cabang Jepara, cabang Bojonegoro, cabang Todanan. Ini cabang UMK, satu lagi cabang UMK Kudus. Ya, ini Mbak Okta. Ya. Mbak Dani ini membawai cabang Kayen, Sukolilo, Keranggan, Bulu Manis, Gembong, Wonosari, Wonogiri, Sulang, Tambak Boyo, Mejobo, Karaban dan Toro Grobokan. Mbak Dani. Kemudian Mbak Tari ini membawai cabang Pati, Juwana, Jatisrono, Puncak Wangi, Undaan, Tambak Romo, Cepu, Pamotan, Dempet, Demak, Blitar, dan Randu Blatung. Ya. Bapak Ibu ada cabangnya yang belum kita sebutkan? Cabang mana yang belum disebutkan ya? Ada? Komplit ya? Jadi sudah ada SPV-nya semua. Ya kami persilahkan untuk duduk kembali. Masing-masing SPV, Mbak Tari, Mbak Dani, Mbak Okta, Mbak Nikmah. Ya terima kasih tepuk tangan buat masing-masing SPV. Luar biasa. Kita masuk acara inti, acara tausiah, acara nasihat dari beliau guru kita Ustadz Arif Abu Samil. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dialah Allah Al-Jami yang maha memperjalankan, maha menghadirkan. Tanpa izinnya kita tidak bisa hadir di tempat ini. Sebagaimana tadi saya mendengar ada owner yang dari Wonogiri kepengen hadir tapi ternyata memang belum Allah izinkan sehingga nggak bisa hadir di sini. Tetapi kalau Allah sudah mengizinkan kita bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan,
yang kelak ketika hari ini kita masih hidup, kelak kita akan dimatikan lalu dihidupkan lagi untuk diminta pertanggungjawaban. Dialah Allah yang maha kaya dan maha menganugerahi kekayaan. Semoga semua yang hadir di tempat ini Allah berikan kekayaan dunia dan di akhirat yang berkah, amin melimpah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul hisab, amin. Yang saya hormati Ayahanda Suyanto dan Ibu, orang tua dari owner, founder Al-Zina. Semoga Allah memberkahi anak cucunya jadi anak cucu yang soleh dan solihah, dan kelak bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surganya. Kemudian founder, owner, direktur Al-Zina, Bapak Indiatno dan Bunda Dr. Novi, serta seluruh owner Al-Zina yang hadir di tempat ini dari berbagai cabang, serta tim manajemen yang hadir di tempat ini. Mohon ridhonya, mohon izinnya saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana Al-Zina menuju tujuannya untuk mencari kesuksesan dunia akhirat menjadi sebuah bisnis yang menuju ke dalam surga. Ini panitia kita dikasih materi sampai kapan ini? Jam berapa? Karena ini sudah ya di play aja nggak apa-apa ini. Nah, alhamdulillah, Ibu Bapak mohon ridhonya. Sebelumnya saya kenalkan bagi yang baru kenal sekarang, saya biasa dipanggil dengan sebutan Arif. Nanti kalau cari di internet, yang punya Android di internet, cari saja Arif Abu Samil, insya Allah ketemu. Saya lahir di Jepara, tepatnya di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Lalu besarnya di Purbalingga. Saat ini saya tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah, tempat asli kelahiran dari Pak Indi. Pak Indi asli Banjarnegara, nikah di Platka, Pati. Saya asli Platka dari Jepara, hari ini nikah di Banjarnegara, jadi tuker-tukeran, alhamdulillah. Nah, kemudian saya sebagai owner Bina Hati Adventure, sebuah perusahaan yang berbasis trainer dan manajemen SDM. Dan markas saya ada di Sungai Serayu, di pinggir Sungai Serayu, di sana untuk Arong Jeram. Profesi saya sebelum ini adalah saya trainer, saya ngisi di berbagai perusahaan, ngisi di Pertamina, ngisi di Holcim, ngisi di berbagai macam tempat. Tetapi ketika orang tua saya, ayah saya meninggal dunia, saya anak laki saya satunya. Maka kemudian saya pulang. Hari ini saya sebagai pengasuh di pesantren bisnis dan sebagai founder di Rumah Makan Rakyat, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sahabat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan di sesi ini, banyak sekali di masa pandemi ini saya dapat laporan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Banyak sekali owner-owner bisnis yang pada bangkrut. Banyak sekali orang-orang yang di PHK dan kesulitan untuk mencari lapangan kerja. Saya ketemu di berbagai daerah. Nah, tetapi yang sangat ironi adalah di saat pandemi seperti ini, ada beberapa orang yang kekayaannya justru naik melimpah luar biasa. Nah, saya tidak akan bicara tentang mereka yang kekayaannya naik dengan cara yang haram. Tapi saya akan bicara hari ini tentang bagaimana sebuah keberkahan. Kalau di masa pandemi ini orang sukses karena ilmu bisnis, tentu mereka para master, para coach, para guru-guru bisnis yang akan sukses. Nyatanya mereka banyak yang bangkrut hari ini. Kalau sukses bisnis itu gara-gara manajemen yang keren, manajemen yang SDM-nya keren-keren, tentu perusahaan-perusahaan multinasional tidak bangkrut hari ini. Nyatanya banyak yang bangkrut. Kalau perusahaan-perusahaan itu sukses hari ini karena modal yang melimpah, tentu mereka para konglomerat hari ini nggak bangkrut. Nyatanya hari ini banyak yang bangkrut. Kalau di masa pandemi ini perusahaan yang bisa bertahan itu yang punya SDM hebat, mereka yang punya SDM lulusan luar negeri, lulusan Eropa, Amerika, perusahaan-perusahaan yang SDM-nya itu sudah sekelas internasional kualifikasinya, tentu hari ini tidak bangkrut. Nyatanya hari ini banyak yang bangkrut. Justru hari ini ada perusahaan yang manajemennya, mohon maaf ya, saya kaget kayak Al-Zina aja tadi manajemennya ternyata masih unyu-unyu semua. Kelihatan masih unyu-unyu gitu. Jadi saya jujur selama ini saya ngisi di berbagai perusahaan, baik skala nasional, skala internasional maupun skala lokal. Baru di sini saya bingung, kok banyak perempuannya ya? Ini perusahaan skincare atau perusahaan fashion? Nah, itu karena ini kelihatan kemana-mana ini kayak owner yang maju-maju semua, tak lihat ini kayak Pragawati semuanya.
Nah, mungkin niru gaya, nggak mau kalah sama gayanya founder mungkin, kan gitu. Nah, saya belum ngecek medsosnya, apakah sama juga bisa menjadi bintang iklan TikTok kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat, contohnya di Alzena saya mendapat keterangan, benar atau salah saya nggak tahu, di Alzena belum ada accountingnya. Padahal perusahaan-perusahaan lain memiliki accounting, memiliki SDM yang keren-keren, nyatanya mereka jatuh. Tapi hari ini Alzena terus bertumbuh. Nah, apa rahasianya? Maka kesempatan sore ini, siang ini, tadi kan ada yang menyebut siang pagi, sekarang saya sebut sore gitu kan. Maka karena mau selesai, saya akan sampaikan beberapa rahasia yang saya dapatkan. Kebetulan dulu sekitar tahun 2007. Nah, tahun 2007. Saya punya seorang guru saya dulu bikin sebuah TV namanya La TV. Nah, guru saya kerjasama dengan mantan menteri namanya Abdul Latif, bikin TV namanya La TV yang sekarang jadi TV One. Lalu beliau 2009 kemudian memutuskan resign. 2001 bikin perusahaan sendiri namanya Bali Muda. Nom Maning, istilah orang Banyumas. Bali Muda. Perusahaan ini tumbuh dengan omset ratusan miliar. Kemudian perusahaan ini 2004 bangkrut. Gara-gara apa? Yang mengatakan malah orang bank sendiri, gara-gara kamu dalam bisnis nggak ada berkah karena kamu menggunakan riba. Maka sang owner memutuskan untuk hijrah, tidak lagi menggunakan riba, fokus untuk nyari keberkahan. Bangkit lagi dengan semangat, ini masa saya untuk merubah kehidupan, mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 2006 bangkrut lagi, lebih parah lagi, bangkrut jilid 2. Meninggalkan utang 62 miliar, perusahaannya bangkrut, gulung tikar, dicaci maki, dihina, terhina, nggak punya apa, karyawan pada keluar, tinggal karyawan satu saja yang paling setia. Dan suatu hari karyawan ini datang ke kantor, tinggal satu orang ini, lalu dinasihati, kamu harus tetap loyal, setia, kamu kerja keras, jangan seperti yang lain, kamu itu yang paling bisa untuk dicontoh ya. Nah, terus dinasihatin, disanjung tentang bagaimana loyalnya karyawan ini, yang lain keluar dia nggak mau keluar. Setelah itu ditanya, kamu tadi kesini ngadep mau ngapain? Pak, saya kesini mau menyerahkan surat pengunduran diri. Ternyata sama-sama juga mau mundur. Nah, di saat itulah kemudian dia ketemu satu formula yang ikuti Rasulullah SAW. Sukses itu adalah gabungan antara iman dan strategi. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu. Nah, ini gabungan dua strategi Rasulullah itu. Kalau perang, yakin Allah itu pasti memenangkan, berdoa. Tetapi Rasulullah juga pakai strategi, pakai baju perang, ngatur barisan, ngasah pedang, tidak sombong dan sebagainya gitu. Nah sama, maka akhirnya beliau berguru lagi, belajar ilmu bisnis, dia perbaiki ibadahnya, hentikan maksiatnya, dan dalam waktu 3 tahun, 2009 beliau sudah menjadi triliuner tanpa utang riba lagi. Bagaimana utangnya? Bahkan kakak kandungnya itu punya problem, utangnya hampir 40 miliar. Jadi sekeluarga ini utang saya ratusan miliar. Yang saya tahu. Ternyata dalam waktu 3 tahun bisa jadi triliuner. Dari utang, kalau bahasa saya min ratusan miliar bisa utang. Kalau utangnya minnya hanya 10 juta jadi triliuner itu masih biasa. Ini dari terpuruk ratusan miliar bisa bangkit jadi triliuner dalam waktu 3 tahun. Maka kemudian 2010 saya belajar ke beliau dan ribuan orang se-Indonesia pada belajar bagaimana sih caranya. Nah hari ini di masa pandemi saya menyaksikan ilmu-ilmu itu ternyata benar terbukti hari ini. Maka hari ini saya akan berbagi. Moga-moga menjadi sebuah inspirasi. Banyak pengajian, orang hafal materinya, hafal ayatnya, dalilnya. Tapi kadang-kadang setelah pengajian lupa dan nggak ngelakoni. Banyak workshop bisnis, tahu ilmunya, dapat materinya dibawa pulang. Tapi setelah itu kemudian tidak ada actionnya. Apa masalahnya? Karena ketika acara workshop, pelatihan atau pengajian hanya menggunakan otak, tidak menggunakan hati. Mereka dapat ilmu tapi tidak dapat hidayah. Maka hari ini, yuk supaya dapat hidayah, yang ngomong harus ridho, yang mendengarkan juga harus ridho. Siap ridho? Siap ikhlas? Yuk, kalau ikhlas kita doa sama-sama. Siap? Saat ini Allah melihat, malaikat mencatat, apapun yang kita omongkan di lisan, di pikiran, di hati, moga-moga Allah mengabulkan, malaikat mengaminkan. Yuk angkat tangan kanannya, tangan kanannya angkat, ditaruh di pundak sebelah kanannya, yuk kasih tahu, yuk saudaraku, aku doakan dirimu dapat hidayah. Siapa tahu kelak dirimu masuk surga lebih dulu, lebih tinggi, lebih bahagia. Aku rela melihat dirimu dapat hidayah. Aku ikhlas kekayaanmu
tambah berkah, tambah melimpah. Siapa tahu kelak kita satu kamar di surga. Amin. Ayo, balas doanya sebelah kiri, balas. Yuk, tangan kiri balas, yuk. Amin. Terima kasih atas doanya untukmu juga. Siapa tahu kelak kita calon besan. Nah, kan kita nggak tahu. Ini sesama karyawan saling doakan. Suatu saat cucunya ngelamar, kamu tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana tadi, di Godong. Nah, kamu cucunya siapa ini? Loh, konco ning Alzena gitu kan. Kan itu nggak tahu. Ibu, Bapak, lanjut. Ini soalnya saya dengar suaranya agak gema, harusnya bagus. Maka kita perlu fokus. Yuk lanjut. Tidak apa-apa ketika kita ridho, fokus. Mungkin kita tidak terlalu paham, tapi hati kita mampu mendapatkan hidayah. Siap? Yuk saya lanjut. Nah, apa problemnya? Kenapa hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang pada kolaps? Tapi ada beberapa perusahaan, bahkan saya keliling Indonesia. Kemarin saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, saya keliling Jawa Barat sampai ke Bekasi, Jabodetabek. Saya ketemu perusahaan-perusahaan hari ini malah tumbuh. Salah satunya adalah yang disebut dengan keberkahan. Itu di luar nalar, keberkahan. Nah, hari ini kita akan coba sampaikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, tidakkah engkau perhatikan? Maka ada 3 kondisi di dalam kehidupan ini. Ada yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Ayo, hati-hati nih. Kalau sudah kerja di Alzena, jadi owner Alzena, hari ini lebih jelek dari kemarin. Kemarin lebih mulus, lebih cantik, hari ini tambah parah. Hati-hati, harus jadi owner yang semakin cantik. Harusnya kemarin belum jadi owner di Alzena, sama suami biasa-biasa. Sekarang setelah jadi owner harusnya lebih luar biasa. Nah gitu. Nah lanjut, yang kedua, hari ini sama dengan hari kemarin, itu merugi. Kalau sama masih merugi. Nah, yang lebih baik itu adalah ketika hari ini itu kita harus lebih baik dari kemarin. Nah saya mau tanya nih, dari ujung depan sana sampai ujung belakang. Sebelum menikah hafalan Qur'annya berapa surat, berapa juz? Nah hari ini setelah menikah berapa tahun? Hafalan Qur'annya ajek, sama saja atau semakin kurang? Ayo, berarti beruntung, celaka atau merugi kita? Ayo dari situ dulu. Ada sebelum menikah, misalkan dulu kita kira-kira punya uang berapa? Setelah nikah sekian tahun, masih berapa uangnya, atau nambah, kurang, atau ajek? Hati-hati, jangan-jangan sebelum menikah, sebelum jadi owner, kita sibuk belajar, sibuk ngaji, tapi setelah menikah, setelah jadi owner malah malas belajar, malas ngaji. Hidup kita akan semakin celaka. Hati-hati. Maka hari ini, yuk mulai hari ini, apalagi sebentar lagi Ramadan, kita jadikan awal untuk kebangkitan, awal untuk memperbaiki diri lagi. Nah, klik. Ibu bapak, ini rahasianya, saya akan sampaikan mulai dari sini dulu. Yang pertama tentang rizki. Amman hadalladzi yarzuqukum in amsyaka rizqah. Coba, ini satu keyakinan, ini kecuali bagi orang yang nggak beriman nggak masalah. Kalau orang beriman keyakinan. Siapa yang bisa memberikan kamu rizki ketika Allah sudah menutup, menahan rizkimu? Nah ini yang terjadi Pak. Banyak di antara kita itu nyungsang jempale, kerja, bisnis apapun, modal ditambah apapun, kalau rezekinya lagi disempitkan oleh Allah, lagi ditutup oleh Allah, nggak ada satupun yang bisa melapangkan. Hatta Pak Indi, Dr. Novi nggak akan bisa bantu apapun. 1000 pengacara nggak akan bisa bantu. Itu persis kayak gelas, mohon maaf ini ada gelas, isinya air bening, itu ada yang kurang tinggal separuh. Ketika tinggal separuh, hujan deras di luar, gelasnya ditaruh di luar, maka bisa kena air hujan, bisa penuh. Asal tidak ada tutupnya. Tapi meskipun gelasnya kosong, butuh diisi air, hujan deras, taruh di luar, tapi dikasih tutup yang rapat, nggak ada satupun air masuk ke dalam gelas. Maka meskipun banjir rezeki melimpah di muka bumi ini, ketika seseorang rezekinya lagi ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satupun yang bisa membuka. Paham? Yuk saya lanjutkan sedikit biar nggak salah paham. Karena ini kaitan dengan rezeki. Siapakah yang dapat kamu memberi rezeki, kata Allah itu? Jika Allah sudah menahan rezekinya. Nah, lanjut. Next. Nah, harta dan rezeki itu berbeda konsep. Harta belum tentu rezeki. Jadi kita punya uang, punya mobil, ya.
bentuk harta tidak melulu uang. Ya, bentuk benda misalkan tadi itu. Kita tiba-tiba punya apa namanya? Punya skincare, satu gudang misalnya gitu kan. Itu juga berupa harta. Nah, harta belum tentu rizki. Rizki bisa jadi harta. Ketemu istri senyum, Mas Harsono, itu rizki. Ketemu istri marah, rizki. Loh, saya pernah di Puspitek Serpong, tiba-tiba ketika saya duduk, mejanya bunter gitu, ada ibu-ibu para pengusaha banyak datang, konsultasi. Yang satu konsultasi tentang suaminya nganyel yang satu tentang suaminya yang sukanya marah-marah, yang satu suaminya tentang yang suka ngelarang-larang, itu kan. Tapi yang menarik adalah ibu-ibu yang terakhir senyum-senyum, lalu tiba-tiba terakhir dia ngomong gini, Ustadz, saya kok iri sama ibu-ibu yang lain ya. Iri gimana? Itu dilarang sama suaminya, itu suaminya marah-marah. Yang ini nggak boleh pergi sama suaminya. Lah saya Ustadz, suami saya itu baik banget, nggak pernah ngelarang saya, selalu dukung saya, apapun keinginan saya dukung. Saya kok bosen. Saya tuh sekali-kali kepengin dimarahin sama suami, nggak pernah. Demi Allah Pak, saya ketemu orang kayak gitu saya juga kaget. Jadi dia ketemu suami yang nggak pernah ngelarang, nggak pernah marah, nggak enak. Seperti makanan kurang sambel katanya. Tuh Bu, jadi kalau ini para suami ketemu istri merengut, itu rezeki. Nah kadang-kadang kita nggak terima. Ya, lihat anak sehat, rizki. Ketemu mitra bisnis yang baik, itu rizki. Ketemu perusahaan yang bagus, rizki. Ini buat para karyawan, saya kasih tahu, ketemu klien, konsumen, customer yang baik, itu rizki. Kalau Anda rizkinya lagi sempit, nanti ketemu konsumen, sing nganyel ke, kakean omong, kakean protes, gitu kan. Ngomongnya tok bikin, ketemu aja bikin kita langsung jerawatnya keluar. Nah itu. Nah, jadi kuncinya di sana. Jadi sekali lagi, rizki belum tentu harta. Atau dibalik, harta belum tentu rizki. Rizki bisa jadi harta, bisa jadi bukan. Lanjut. Oke, nah sehingga harta rizki konsepnya berbeda. Yuk kita akan lanjutkan sekarang. Next. Ini nggak bisa untuk anu ya. Oke. Nah, harta itu Bapak Ibu sahabat, konsepnya adalah banyak dan sedikit. Yuk Ibu Bapak, supaya ilmunya masuk, semuanya harus terlibat. Siap? Ikuti gerakan saya, ikuti kata-kata saya. Nah, saya di atas saja, mohon maaf. Yuk, ikuti kata-kata saya sambil baik gerakan. Harta, konsepnya, banyak, sedikit. Banyak, sedikit. Yang dicari, yang dibutuhkan banyak atau sedikit? Banyak, oke lanjut. Ini tak lanjut lagi, dipercepat. Nah, sedangkan rizki konsepnya beda. Rizki konsepnya lapang dan sempit. Yuk ikuti biar paham. Rizki konsepnya lapang, sempit. Lapang, sempit. Nah ini jawabannya. Jadi ada orang hartanya banyak, tapi cara nyarinya tidak Allah ridho. Maka rizkinya sempit. Rumah mewah, mobil mewah, istri cantik, rizkinya sempit, berantem terus. Ono rak kira-kira kayak gitu? Wah keh. Suami punya istri cantik menawan, uang melimpah, tapi berantem sama istrinya. Istri yang cantik bukan untuk dia, tapi kecantikannya hanya untuk suaminya orang lain. Akhirnya dia lari dugem, lari kemanapun, nyungsep di pinggiran sungai sana atau lautan gitu. Ini yang terjadi. Pak, karena rezekinya sempit. Atau kita punya rumah mewah, rajin ibadah, tapi ada maksiat yang kita lakukan tanpa kita sadari, tiba-tiba kita punya cucu, ini anak-anak kita, itu yang membuat rezeki kita sempit. Dugem, kena narkoba gitu kan, kena macam-macam. Hati-hati, karena ada rezeki yang sempit. Nah, bicara harta, untuk orang beriman, Allah justru kasih peringatan. Allah kasih peringatan Pak. Karena Allah kalau untuk orang beriman bicaranya rizki. Ketika bicara harta, untuk Allah mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Hei, kamu dapat hartamu dari mana? Hei, kamu dapat dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Kata Allah, hei kamu jangan gitu. Hei, kamu jangan gitu. 2 kali. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun 2 kali. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul, sampai mati nggak rampung saya masuk kubur, nggak selesai. Ketemu temannya sesama bujangan, gimana udah dapat jodoh? Nah urusan dunia ini, oh belum, aku baru mau calon. Nanti setelah sekian tahun ketemu gimana? Alhamdulillah aku udah punya suami. Yang itu,
Oh itu suaminya si ini terus gitu. Ketemu lagi suatu saat gimana? Alhamdulillah aku udah punya rumah, punya usaha. Jangan-jangan hari ini ketemu sesama owner, nanti tanya, owner mana? Oh saya owner gubuk. Oh ya saya ownernya, saya owner KPR. Ya satu gubuk, satu KPR gitu kan. Misalnya kan gitu. Ketemu nanti, oh ya saya udah punya villa. Sampai mati nggak selesai itu. Ketika bujangan tanya jodoh, ketika udah jodoh tanya udah punya anak, tanya punya cucu gitu kan. Orang rampung-rampung. Maka Allah katakan kalau misalnya harta justru kasih peringatan, hati-hati. Hartamu kamu dapat dari mana, kamu gunakan apa? Dan kelak kamu akan lihat neraka jahim, kata Allah, hari hartamu itu. Maka harta itu hanya akan berguna ketika menjadi rizki. Karena itu nanti akan menyelamatkan sampai akhirat. Owner Alzena mau punya berapa puluh cabang, itu akan berguna sampai kehidupan ketika itu menjadi rizki. Kalau tidak menjadi rizki hanya menjadi harta, hanya menjadi uang, dan ente gelisah dengan uang itu, omset kok nggak naik, bagi hasil kok malah semakin turun. Hati-hati, bisa jadi hartanya banyak, rizkinya sempit. Nah nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Ini konsep awalnya. Rizki contohnya orang niatnya nyari kerja. Di Alzina kalau saya tanya karyawan niatnya apa? Cari kerjaan. Tapi kalau niatnya cari kerjaan, dapatnya gaji, harta, belum tentu dapat rizki. Seperti orang niatnya pacaran, so pengerti cocok dari jodoh, maka belum tentu dapat jodoh, karena niatnya pacaran dapatnya pacar, jelas jodoh belum tentu. Tapi kalau niatnya cari jodoh, tanpa pacaran pun bisa jadi dia dapat jodoh. Karena begitu dia treatment jadi karyawan, yang di treatment ini ternyata, mbak kamu lah halus orangnya, lembut, sopan, udah nikah belum? Mau nggak sama kakakku? Gitu, dengan gitu, mau nggak itu. Nah Bapak Ibu sahabat, jadi rizki berbeda dengan harta. Nah sekarang saya akan lanjutkan lagi. Nah, rizki Allah itu menyempitkan dan melapangkan pemberian rizki kepada hamba-hambanya Allah Al-Qabid. Bapak Ibu sahabat, ini yang saya bilang dari tadi itu. Ketika rizkimu lagi disempitkan oleh Allah, gak ada satupun yang bisa melapangkannya. Bapak Ibu, wallahu, kata ini, wallahu, sesungguhnya Allah yang menyempitkan dan meluaskan pemberian rezekinya, kepadanya jua kamu semua akan dikembalikan. Jadi andai kata dibangkrutkan supaya kembali kepada Allah. Nah sekarang saya lanjutkan. Allah punya sifat Al-Qabid yang maha meluaskan dan maha menyempitkan. Nah terus rizki itu disempitkan dengan apa? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya seseorang itu terhalang rizkinya disebabkan dosa yang dilakukannya. Jadi yang membuat kita rizkinya sempit itu karena dosa. Nah terus tidak ada yang bisa menolak qadar selain doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur selain kebajikan, amal soleh. Maka hari ini yuk kita belajar, jangan-jangan selama ini hidup saya itu mumet, nyungsang jembalik, harta banyak melimpah, usaha jalan terus, uang banyak, tapi rasa-rasanya kok rezekinya sempit ya. Dengan mertua ora akur, dengan istri berantem, anak sulit diomongi, karyawan nyolongan, koncong ngapusi, gitu kan. Hati-hati. Ibadah orang jenak, hati-hati. Oh no, masalah dan problem. Jangan-jangan itu karena rezeki kita lagi sempit kan itu. Sehingga nggak bisa sholat tahajud, hati-hati. Rezeki kita sempit. Nggak bisa sholat jamaah lima waktu, hati-hati rezeki kita sempit kan gitu. Nek lagi sempit pak, hati-hati, apapun itu jadi masalah. Nih, contohnya apa? Suami pulang kepengen ketemu istri senyum malah merengut. Nah itu kan. Dibelikan skincare tujuannya supaya tampil glowing di depan suami, malah di depan suaminya orang lain. Di depan suami sendiri tidak. Nah hati-hati, bermasalah. Nah sekarang kita akan lanjut ke materinya inti. 1. Harta itu rahasianya diperbanyak dengan ilmu. Jadi harta itu masalah sunnatullah. Sunnatullah artinya apa? Hukum alamnya. Ini berlaku bagi orang beriman maupun nggak beriman. Siapapun bisa dapat harta. Makanya ada ngomong, Ustadz itu banyak maksiat, tapi kenapa uangnya banyak? Itu koruptor, kenapa uangnya banyak? Karena itu sunnatullah. Harta diperbanyak dengan ilmu. Koruptor nek pinter ilmunya akeh dapatnya banyak. Nek bodoh dapatnya sedikit gampang ketangkep. Marketing kalau ilmunya banyak, pinter dapat banyak kan itu. Tapi kalau bodoh sedikit, jadi diperbanyak dengan ilmu. Maka kita belajar ilmu dunia itu nanti akan mempermudah kita mendapatkan harta banyak. Ini kata Rasulullah, kalau mau dunia dengan ilmu, maka harus mau belajar terus menerus itu. Nah, karakter orang memperbanyak harta itu semangat dan optimis. Ibu bapak pernah nggak Anda lihat orang yang loyo, pesimis tapi sukses? Pernah? Nggak ada. Suami yang sukses itu yang loyo atau yang semangat?
semangat. Maka kalau hari ini di sini para owner, para manajemen tim kepengen sukses mulai hari ini harus semangat. Harus semangat dan harus optimis. Jadi kalau mau banyak harta, satu ilmunya harus naik, dua karakternya harus semangat dan optimis. Ini yang terjadi, Pak. Nah, saya lanjutkan itu. Ini harta. Yang kedua adalah tentang rezeki. Nah, rezeki itu disempitkan dengan maksiat, tadi ada hadisnya sudah, dilapangkan dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan pahala. Maka nanti ada namanya 4 kuadran rizki. Bapak Ibu kita belajar 4 kuadran rizki. Oke. Kok kecil banget ya? Kelihatan nggak dari belakang nih? Ibu Bapak perhatikan kita akan di mana. Ini mohon maaf materi-materi kayak seperti ini itu jangan untuk orang lain, jangan untuk suami. Nah, mirip suamiku, jangan. Untuk diri kita sendiri. Ayo. Ada 4 kuadran rizki. Ibu Bapak saya masih ingat. Saya mau tanya sekali lagi biar masuk alam bawah sadar. Jadi nanti jadi hikmah, jadi hidayah. Harta diperbanyak dengan apa? Ilmu. Karakternya memperbanyak dengan semangat dan optimis. Harta disedikitkan dengan kebodohan, karakternya apa? Malas dan pesimis. Lo rizki dilapangkan dengan apa? Amal ibadah dengan pahala. Disempitkan dengan apa? Maksiat dapat dosa. Oke, lanjut. Maka ada orang kuadran 1 tipe manusia yang hartanya min alias sedikit, rizkinya min. Jadi orang paling sial di muka bumi ini, wis miskin, utangnya akeh, orang di usaha opo-opo, terus konco-konco pada ngedoi. Ketika mau main, nah mesti ada utang kayak gitu kan. Nah, ini orang-orang tipe kayak gini nih, ya, wis dititeni gitu kan. Wis ora duwe usaha, ora duwe penghasilan, utangnya akeh. Ya, karakternya biasanya apa? Kenapa hartanya sedikit? Tadi ingat, yuk ini pembelajaran supaya masuk alam bawah sadar daripada. Kenapa hartanya sedikit tadi? Ilmu dunianya gimana? Min, sedikit, ya kan, bodoh. Kon belajar nggak menurut. Terus kemudian karakternya apa? Karakternya malas dan pesimis, berarti min. Rizkinya kenapa min? Ibadahnya gimana? Min. Maksiatnya gimana? Plus. Ini terjadi, Pak. Oh, ini sumpek terus ini terjadi itu. Apapun tek. Orang seperti ini. Nah, kira-kira orang kayak gini ada nggak di dunia? Banyak. Saya ketemu saudara itu. Nah, yang kedua ini disebut orang paling sial, ya, paling celaka. Yang kedua yang disebut dengan orang baik di muka bumi, yaitu orang yang hartanya, mohon maaf, hartanya min, tapi rizkinya dia plus. Kenapa hartanya min? Sekali lagi tadi ilmunya gimana? Ilmu dunianya min atau plus? Banyak atau sedikit? Sedikit hartanya itu, minnya sedikit, ilmunya sedikit. Karakternya biasanya semangat, optimis atau malas dan pesimis. Men. Makanya hartanya sedikit. Tapi rizkinya plus. Rizkinya plus. Istri ya nyenengke, anak ya sehat itu kan. Dia cukup ngumangan, ibadah gitu. Kenapa? Karena dia ibadahnya dia plus, maksiatnya dia men. Nah ini kalau di tempat Anda mungkin disebut orang baik, orang ini rajin sholat, ya seneng bantu orang lain, seneng kerja bakti, tapi hartanya min, ya nguliahkan anak aja nggak bisa, paham nggak? Mau bangun masjid aja nggak punya duit, tapi ini disebut orang baik, orangnya nggak neko-neko. Nah kalau di kampung-kampung di Indonesia banyak nggak model kayak gini? Banyak. Nah kenapa hartanya sedikit? Karena ilmu dunianya sedikit, karakternya malas dan pesimis. Ini kalau di tempat saya kasih contoh, biasanya guru-guru TPQ rajin ngajari belajar ibadah tiap sore, terus dia ngajari ngaji nggak minta bayaran, ya gitu. Tapi ketika diajak, ayo Pak, ayo Mas, kita belajar bisnis, apa jawabannya? Enggak lah Ustadz, aku nggak bakat, gitu. Ya, itu kan ilmu dunia diandol. Ayo Pak, kita kita tadi kayak yang owner mana tadi itu, ayo kita patungan yuk, kita buka usaha bareng-bareng, kita buka usaha Alzena ini bareng-bareng lah, kita ada 10 orang. Yuk. Jawabannya apa? Lah nanti bangkrut gimana? Oh gitu. Berarti karakternya malas dan pesimis. Ora pernah ini, oh gitu.
Kalau disuruh belajar bisnis, dia alasannya orang bakat. Oh, jauh, males. Kalau disuruh yuk kita semangat bareng-bareng, jawabannya engko nek gagal piye? Ini. Tapi dia orang baik, yo tetap ibadah, enggak maksiat. Insya Allah di dalam keluarga biasanya orang ini rezekinya lapang, tapi hartanya sedikit. Jangan sekali-kali ketika saya menyampaikan materi ini langsung lihat mirip tonggoku, jangan. Gitu. Itu. Mohon maaf, ini cukup atau lanjut? Gak apa-apa, pedes sedikit. Nah, sekarang kita akan masuk kuadran rezeki yang ketiga. Yang ketiga ini disebut dengan tipe idola masuk manusia di muka bumi, terutama di muka bumi Indonesia. Nggak tahu kalau di Pati, di Indonesia khususnya. Orang ini hartanya plus, tapi rezekinya dia min. Ini tipe idola. Anehnya idola ini. Contoh apa hartanya plus? Orang seperti ini contohnya adalah, kenapa hartanya plus? Karena ilmu dunianya dia plus. Urusan marketing, urusan penampilan jagonya, urusan tipu-tipu jagonya. Apapun, bikin manipulasi laporan kekayaan jagonya. Karakternya plus. Orang kayak gini penampilannya menawan, tutur katanya memikat. Dia penampilannya menawan, pakai baju rapi, penampilan rapi, kadang pakai Photoshop supaya kelihatan putih-putih glowing gitu kan. Lalu melambe sambil mengatakan mengabdi untuk rakyat. Terus pilih saya, kalau kamu pilih saya, desamu tak aspal sampai kamarmu. Wow, menawan pokoknya. Orang ini kalau nawarkan satu proyek, nawar apapun nggak bisa ditolak. Pak, Bu, pokoknya kalau Bapak Ibu pesen ke saya, itu kan, ini makanya dibuat dari rumput Himalaya, pakai garam Himalaya, garam terbaik. Pokoknya tak masakan sesuai selera Anda, dengan cara terbaik, resep terbaik. Kalau perlu tak dulangke, nek perlu tak kunyahke, gitu wes. Tak nggak salah, ini keren banget. Tapi di dalam dirinya ambisi pribadi, tidak peduli halal haram, wal kedua, mbuh tatal mbuh bantal, sepenting kuntal halal. Ini nggak peduli. Maka orang-orang kayak gini biasanya apa Pak? Ibadahnya dia min, maksiatnya dia plus. Ini kalau bahasa saya orang tipe bento. Tahu bento? Dulu kan zaman saya SMA itu, namaku bento, gitu kan. Rumah itu lebih banyak, bisiku menjaga apa saja yang penting menang. Aksi tipu-tipu, kolaborasi, pencitraan jagonya. Nah orang kayak gini di masyarakat orang desa hari ini mohon maaf di tempat-tempat saya, itu diidolakan. Rumahnya mewah, uangnya ratusan miliar. Masa gak peduli? Terjelas-jelas korupsi saja, gak peduli korupsi 100 miliar tersangka. Yang penting sih bangun TPK kae kok, sih bangun jalan kayak wong kok. Itu kan, dia korupsi 100 miliar, yang 20 miliar dibagi-bagi, dianggap orang hebat, orang baik. Apakah dengan rumah mewahnya, dengan mobil mewahnya, dengan harta yang melimpah dia bahagia? Enggak, rezekinya min. Dia kadang itu gelisah batin dengan istri berantem, anak kena masalah terus, kena narkoba, temannya hanya setia di meja makan. Begitu dia problem lari semuanya temannya. Kena KPK aja dia langsung sendirian, teman nggak ada yang mau dekat. Dia gelisah, ketika gelisah dia dugem, semakin dugem dari mulai dawet ayu sampai congyang, ya topi miring sampai topi lu diminum semuanya. Semakin gelisah batin, dia selingkuh dari yang mulai kulit putih sampai iteng gudeng, tetap nggak semakin bahagia. Semakin masa semakin nggak bahagia. Orang kayak gini apakah ada? Banyak Pak. Biasanya kayak gini kemudian kehidupannya nggak karuan. Saya ketemu dengan beberapa villa mewah, saya ketemu dengan beberapa jenderal. Ternyata Pak, mohon maaf, saya ketemu dengan beberapa pejabat-pejabat tinggi, itu ada yang cerita ke saya. Itu ada villa mewah, ada rumah mewah, tapi yang punya nggak bisa jual, nggak pernah nempati, nggak pernah bisa make. Sampai dia mau mati nggak bisa jual. Karena kalau dia jual sebagai bekas pejabat ditanya nanti itu harta dari mana, ketahuan kan gitu. Bahkan saya pernah mendapat satu kasus, tetangga saya cerita ada seorang pejabat tinggi punya satu rumah mewah, ya kan dia punya 9 katanya, itu nggak pernah ditempatin, kalau nggak salah di daerah Semarang. Nah, saya lupa tepatnya di mana. Nggak pernah ditempatin, puluhan tahun rumah mewahnya nggak pernah ditempatin. Yang nempatin siapa? Pembantunya tukang kebunnya yang nempatin, berpuluh-puluh tahun. Dia hanya mengklaim aku punya villa mewah di Semarang, misalkan gitu. Nah ini buktinya sertifikat atas nama aku, tapi kadang datang juga jarang, gitu kan. Nempati juga nggak pernah, jual juga tidak, gitu kan. Sementara yang setiap tahun, setiap hari yang menempati, pembantunya ngomong, aku di rumah di villa kayak omahku. Sama-sama ngaku kan, sama-sama klaim,
Sementara dia menikmati, sementara yang ngaku tadi pejabat tadi, begitu dia mati, pertanggungjawaban di sisi Allah luar biasa. Bodoh banget orang, saya ngomong kasar ini, punya uang 100 miliar, yang dipakai sampai dia mati hanya 20 miliar, sementara yang 80 miliar dipertanggungjawabkan di depan Allah, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan. Ngapain? Maka ini hari ini jadi tipe idola. Yang penting keton sugih di subyo-subyo. Ini ketika tipe akhir zaman, fitnah akhir zaman. Nah, walaupun kalau di luar negeri namanya tipe apa namanya yang perampok budiman apa namanya? Robin Hood. Ora peduli ngerampok, sementing wong desa kene kae kok sing bangun TPK, bangun jalan iki kok sing ngentas anak-anak muda gini. Nilai agama sudah enggak diberlaku lagi. Nah, pertanyaannya, saya dapat materi banyak. Apakah orang-orang kayak gini kemudian dia bahagia hidupnya? Sering dalam kehidupan dia enggak bahagia, bahkan saya mati dia enggak bahagia. Ada salah satu orang paling kaya di dunia. Dia terkenal banget. Dia punya perusahaan yang punya logo buahnya sudah dimakan codot. Nah, ya, Apple. Nah, itu kan. Salah satu produknya misalkan iPhone. Uangnya bukan sekedar ratusan triliun. Gitu kan. Tapi ketika dia sakit mau mati, nangis dia. Ternyata harta kekayaan, ketenaran, ya, tidak membuat saya bahagia. Ternyata bukan ini dalam kehidupan itu. Ternyata yang membuat saya bahagia itu adalah ketika nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai ketuhanan. Di situ baru bahagia. Almarhum Presiden Habibie, ketika dia di Mesir, dia ngomong, andai aku bisa kembali ke masa mudaku, andai kembali ke masa bayiku, remajaku, disuruh milih belajar teknologi sama belajar agama, aku pilih belajar agama. Karena teknologi, harta kekayaan itu akan selesai di dunia selesai, tapi pertanggungjawaban sampai akhirat. Kalau belajar agama, itu menyelamatkan dunia sampai akhirat. Nah, Bapak Ibu sahabat, tipe orang kayak gini hati-hati. Cirinya siapa? Gelisah batin. Kalau ngaku muslim, pengusaha muslim, biasanya sering menipu diri sendiri. Ngaku pengusaha muslim, bangun masjid, tapi ratu sholat yang kono. Ini terjadi. Ngaku pengusaha muslim, tapi ratu sholat tahajud. Orang tuh nyantunan yatim, hati-hati, sibuk sholawatan, tapi nggak pernah mau ngikuti perjuangan Rasulullah nyantunin yatim fakir miskin. Hati-hati, gelisah batin. Dia tertipu dikirain dengan harta pangkat jabatannya itu buat dia bahagia, enggak. Nah, nanti saya akan kupas lebih jauh lagi. Nah, tipe kuadran rezeki yang keempat yang Bapak Ibu harus pahami adalah ini tipe idola kita. Nah, kalau kita mau jadi orang beriman, yaitu moga-moga ini nanti para owner dan seluruh tim manajemen karyawan Al-Zina, yaitu tipe orang yang keempat yang paripurna, yang hartanya plus, rizkinya plus. Kenapa seperti ini? Karena dia ilmu dunianya dia plus, pinter sekali, karena suruh marketing pinter banget, kan itu kan. Nanti tahu bahwa sesungguhnya duit itu di suaminya, kan konsumen itu langsung ngerti. Dan suaminya kepengen seneng lihat perempuan cantik, maka yang ditembak bukan istrinya tapi suaminya. Pak, kepengen nggak lihat istri sampean cantik? Jadi istri sampean itu jadi cantik sekali Pak. Lihat dari gestur aja hidungnya mancung 3 cm ke dalam. Wah, ini kalau dengan skincare Al-Zina nanti bisa nambah itu wajahnya. Wah, menawan. Ilmunya pinter, karakternya semangat dan optimis, plus. Kan itu. Ini Pak. Kita bisa, harus bisa, yakin bisa, berkah melimpah, alhamdulillah, semangat gitu. Tapi nih kan, kita bisa, yakin bisa. Oh, nggak ada semangatnya sama sekali, kan itu. Jadi itu beda banget itu. Nah, sahabat itu rezekinya plus, karena apa? Ibadahnya dia plus, maksiatnya dia min. Maksiatnya min, nggak pernah. Maksiat dia berusaha untuk tobat terus. Nah, orang kayak gini kalau zaman sahabat dulu namanya disebut dengan orang takwa. Ini yang disebut dengan unlimited kekayaan, melimpah. Ini yang mendapatkan pertolongan dari Allah dengan jalan tidak disangka-sangka dari semua problem kehidupannya. Ini yang disebut dengan min ghairi layah tasib. Ya. Nah, apakah ada contohnya hari ini? Ada contoh, ya tadi guru saya itu. Bayangkan dalam waktu 3 tahun jadi triliuner tanpa utang riba. Apa yang dilakukan Pak pertama kali? Yang pertama kali dia lakukan, itu dia metani dosa. Tahu artinya metani dosa? Pakai bahasa pati apa ya metani itu? Betul kan? Introspeksi betul. Metani dosa. Semua dosa yang pernah saya lakukan apa? Oh,
Aku ternyata pernah merengut sama suami, dicari suaminya, langsung kepengen Pak, dino iki kudu rido, nek ora rido aku dino iki aku mati, celaka aku ning akhirat. Terus itu, metani dosa, cari orang tuanya. Saya punya guru namanya Pak Laksita, uangnya puluhan miliar hilang gara-gara gak nurut sama bapaknya. Ini, maka tadi saya senang sekali, yaitu ketika di Al-Zina ini gak ada artinya apapun, kata Dr. Novi, kecuali ridho dari ayah dan bunda. Itu di atas semuanya. Percuma punya 500 outlet, itu kan. Kalau saya bilang 1001 outlet, tapi kalau orang tua dua-duanya nggak ridho, itu lebih utama dari semuanya, isi durian dan isinya. Nah, sehingga ketika orang tua sudah ridho, dunia dikejar, dan mereka memuliakan gitu dan melanjutkan perjuangan orang tua. Karena orang tua ketika meninggal, anak itu nanti menjadi penerus kirim doa-doa amal soleh lewat orang tua itu lagi. Lanjut, maka Bapak Ibu sahabat, dulu, yang dilakukan pertama dia metani dosa. Yang kedua, yang dilakukan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya tanpa syarat. Jadi Pak Happy Trenggono itu setiap pagi dalam kondisi bangkrut, ditagih utang terus, setiap pagi sebelum matahari terbit, saat malaikat keliling dunia bagi rezeki, itu pada subuh itu ngasih makan orang, ratusan orang tiap hari dikasih makan. Di Mampang sana Jakarta, tiap hari, setiap saat. Jadi orang-orang di para gelandangan tunawisma di Jakarta itu pada datang, kadang jalan kaki sampai 8 kilo nyari makan tiap hari. Jadi ingin keberkahan rezeki dibagi itu dia mendapat paling banyak gitu. Nah, ini yang dilakukan. Terus ketika dia memberi, mohon maaf, ketika memberi yang saya tahu nggak pernah mikir-mikir. Kita kan tidak. Nek sedekah mikir, hitung-hitung kalkulator, tapi nek ketika bisnis orang hitung-hitungan. Enggak, bis itu harusnya dihitung dengan kalkulator, sedekah hilang, tinggalkan kalkulator, gunakan iman. Contoh Pak, Bu, contoh, ada orang tiap saat datang ngajukan proposal. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu pernah datang, ada orang datang ngajukan proposal, mau minta bantuan. Tapi anehnya orang ini itu menjadi hobi, setiap hari, setiap saat ketika datang memang ngajukan proposal, minta bantuan. Ya dibantu terus, lama-lama kan bosen juga. Unggul ini mesti itu rumah di lantai 2 ya, itu kelihatan. Oh, teko mesti kirim jaluk duit, mesti kirim jaluk. Oh gitu. Keton, Pak. Nah, kan bosen, maka istrinya lalu ngomong ke orang ini, Bunda Dewi ngomong, "Pak, jenengan tak modali ya buka usaha." Gitu kan. Apa jawaban orang itu? "Boten lah ngeten mawon enak." Boten lah ngeten mawon enak. Ini masalah mentalitas gitu kan. Coba bayangkan kalau Anda yang kayak gitu kan, rasanya dongkol kan? Tapi Pak, perhatikan, kan dia sudah yakin dengan kebaikan dengan Allah dan dia butuh pertolongan Allah untuk bangkit dari keterpurukan, dia cari pahala sebanyak-banyaknya. Apa yang dilakukan? Allah nguji saya dengan dia. Yes, aku nggak mau kalah. Maka akhirnya dia punya satu tekad. Apa tekadnya? Ayo balapan, sopo sing bosen disit. Kamu bosen jaluk atau aku bosen wae? Ayo sopo sing bosen disit. Itu. Maka setiap datang langsung pokoknya orang mikir-mikir. Nah, suatu saat beliau itu naik mobil sama teman-temannya, lalu di perempatan lampu merah itu ada orang minta-minta. Pernah lihat? Nah, ketika orang minta-minta itu mendekat, itu temannya ngomong, karena dia mau ngasih, temannya ngomong, "Nggak usah dikasih, itu orang mental miskin aja, dia masih bisa kerja, itu badannya gede." Apa jawaban guru saya itu, Pak Happy? "Aku nggak ngasih dia, aku sedang mendidik." Gitu. Terus temannya ngomong, "Nggak bisa, dia itu orang nggak bisa dididik." Jawaban guru saya ngomong, "Aku nggak didik dia, didik siapa? Didik kamu. Nek ngasih itu nggak usah hitung-hitungan. Itu mau dia modus, mau dia apapun, itu urusan dia, urusan kita. Memberi itu urusan kita kepada Allah. Orang yang gunakan rasio lagi." Ini yang terjadi, Pak. Kadang-kadang kita diuji Allah. Dulu malaikat itu nyamar jadi menungso, tapi para sahabat nggak tahu, kecuali dikasih tahu Rasulullah. Itu tadi malaikat Jibril, betul? Apakah malaikat hari ini sudah hilang kesaktiannya, nggak bisa nyamar? Bisa, siapa tahu dia tiba-tiba nyamar jadi apa, Pak? Jadi konsumen Al-Zina. Customer datang gitu, padahal malaikat itu bawa rezeki berupa jodoh buat karyawan itu. Wah gitu, tapi nggak disambut dengan layak, pergi ya nggak jadi wes itu. Jadi Bapak Ibu sahabat, itu zaman sekarang. Ada namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi itu salah satu orang paling kaya di Arab. Dia termasuk orang yang paling kaya di dunia, ratusan triliun. Dia punya 800.000 hektar kebun kurma. Seluruh kebun kurma itu disedekahkan untuk melayani jamaah haji umroh, untuk melayani itu. Dia bangun masjid terbesar nomor 3. Nomor 1 Masjidil Haram, nomor 2 Masjid Madinah, Masjid Nabawi, yang ketiga masjidnya dia. Itu. Nah, dia yang punya bank namanya Bank Sulaiman Bank Ar-Rajhi.
Di bank itu nggak ada riba lagi, nggak ada riba. Anda nabung di sana nggak akan pernah dikasih bagi hasil kecuali Anda investasi untuk bisnis, baru ada bagi hasilnya. Nah, ketika dia bangun masjid besar, lalu ada muazzinnya telat adzan, dia duluan yang adzan. Ketika ngaji pengajian, dia duluan yang di depan, bukan yang belakang. Nah, di masa tuanya Sulaiman Ar-Razi ini mewakafkan seluruh kekayaannya, diwakafkan kepada agama. Dia hanya minta di masa tuanya hanya segera diberi santunan, segera dia sekedarnya saja, sederhana sampai dia meninggal dunia. Ini Pak. Nah, ini kalau orang-orang tipe ini di muka bumi sekarang ada. Terus bagaimana dengan masa lalu? Saya kasih contoh masa lalu. Ibu bapak ridho nggak saya kasih kisah sirah ini? Nanti kok anak kecil didongengi gitu. Ikhlas nggak? Ridho? Yuk, yang ridho angkat tangan kanan, yang ikhlas angkat tangan kanan. Kasih tahu teman sebelah kanannya, kasih tahu. Bro. Yang ikhlas ya, diceritani, rungokno. Siapa tahu dirimu dapat hidayah. Yuk, cukup. Lanjut ya. Nah, dulu ada orang yang miskin berubah jadi kaya. Nah, orang ini itu seorang pengusaha sangat kaya di Makkah, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia gunakan kekayaannya untuk berjuang membantu Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian pindah ke Madinah, hijrah, kondisi masih kaya karena Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Tapi ada seorang pengusaha kaya di Makkah, dia membela Allah dan Rasulnya, lalu pindah ke Madinah dalam kondisi tidak memiliki kekayaan, semua sudah dihabiskan untuk membantu Allah dan Rasulnya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf ini punya mentalitas kaya. Jadi ibu bapak kaya dan miskin bukan masalah harta, masalah mentalitas. Kalau bapak ibu dan anak cucunya punya mentalitas kaya, cepat atau lambat akan kaya. Tapi kalau punya mentalitas miskin, meskipun sekarang kondisinya kaya, itu akan miskin. Jadi kaya miskin bukan masalah kondisi. Jadi kalau hari ini siapa orang paling kaya di kampung Anda? Kalau di kampung Anda ciri-ciri orang paling disebut orang kaya itu apa sih? Uangnya banyak, penghasilannya besar, hidupnya mewah. Itu bukan orang kaya, itu namanya kondisi kaya. Betul, yang membuat Anda kaya tidak, nanti masalah mentalitas. Kalau Anda punya mentalitas kaya, meskipun kondisinya miskin, Anda akan kaya. Anak-anak kita kalau punya mentalitas kaya, meskipun kondisi miskin, dia akan kaya, cepat atau lambat. Ada enggak hari ini anaknya orang miskin, di desa terpencil, di belakang hari jadi orang kaya? Ada enggak? Ada enggak anaknya orang kaya, di belakang hari jadi orang miskin? Ada enggak? Jadi kaya miskin bukan masalah kondisi, tapi masalah mentalitas. Kalau Anda punya mentalitas kaya, cepat atau lambat Anda akan kaya. Nah sekarang saya lanjut. Mentalitas kaya sama cirinya satu, tangan di atas. Nah saya lanjut. Apa cirinya? Maksudnya bukan tinggi kemelawer, bukan, tapi senangnya memberi. Kedua, ciri mentalitas kaya itu bahagianya kalau bisa memberi. Ada enggak orang memberi ngasih tapi malah enggak bahagia? Ada enggak? Ada. Ngasih tapi enggak bahagia. Nih, segini aja ya. Gini aja cukup gitu kan. Tinggal segini tok wes kamu separuh gitu. Ngasih tapi tidak bahagia. Itu kan. Ada enggak? Ada. Contohnya anaknya Nabi Adam. Yang satu ngasih persembahan kepada Allah nggak bahagia, akhirnya dipersembahkan buah-buahan busuk, nggak diterima. Yang diterima siapa? Saudaranya si Qabil yang mempersembahkan domba terbaik, maka diterima oleh Allah itu. Nah, ciri mentalitas kaya berikutnya satu apa tadi? Tangan di atas, seneng ngasih. Dua, bahagia kalau memberi. Yang ketiga, senengnya dia adalah kontribusi, seneng bantu. Jack Ma, salah satu orang paling kaya di Cina, itu mengatakan bahwa manusia itu suka mengeluh. Maka bisnis itu melayani keluhan orang. Bisnis melayani keluhan orang. Orang mengeluh panas, yuk tak layani, tak kasih jualan AC supaya dingin. Orang mengeluh istrinya kusem, yuk tak kasih treatment, tak seluruh gitu. Bisnis itu melayani keluhan orang. Maka kalau orang sering mengeluh, cirinya mentalitas miskin. Gitu. Apapun akan mengeluh. Ketemu istri senyum, ngeluh. Gak usah senyum, gak punya duit. Gitu. Ketemu istri merengut sama, gak usah perengat-perengut, udah gak punya duit perengat-perengut ya. Pokoknya istrinya bingung, aku njur piye gitu kan. Nah, lanjut. Ciri mentalitas kaya berikutnya adalah senangnya investasi, senangnya jualan. Karena Allah memang semenjak kita lahir memang mencetak kita untuk jadi jago jualan. Bayi nggak bisa ngapa-ngapain, tengkurep tok bisanya, nggak melumah aja kadang-kadang diguling ke.
tapi dia kehausan, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh popok bersih, dia nggak bisa ngambil popok sendiri, dia nggak bisa bikin susu SGM sendiri. Maka yang dilakukan adalah jualan. Apa yang dia jual? Tangisannya. Tangisannya jualnya pelan-pelan, sungguh-sungguh atau pelan-pelan atau pura-pura? Sungguh-sungguh. Jadi ketika dia nangis, wah sungguh-sungguh, itu nggak usah bikin susu SGM, malah langsung puting susu langsung masuk ke dalam mulutnya. Ya kan? Basah langsung ada popok. Artinya apa? Kita memang semenjak kecil dilatih untuk jualan. Allah mengatakan ya alladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang yang beriman, ayo bisnis dengan aku. Kita memang semenjak ini jadi pengusaha. Nah, lanjut. Nah, ciri orang mental kaya ini. Ciri orang mental kaya kalau dia dapat duit, berpikir biar bertambah lagi. Duitnya biar bertambah. Ini untuk nafkah keluarga, ini untuk sedekah, yang ini untuk usaha lagi. Usaha apa ya? Gitu. Ciri orang mentalitas kaya, hidupnya simplicity. Apa itu? Ya simplicity ya simple betul. Sederhana. Alias zuhud. Nah, kalau ciri orang mentalitas miskin sebaliknya, ya saya nggak bicara kondisi loh ya, bisa jadi orang kaya mentalitasnya miskin, maka cepat lambat dia jatuh miskin. Ciri mentalitas miskin satu, kalau tadi orang mentalitas kaya tangan di atas, orang mentalitas miskin tangannya di bawah, senangnya jaluk. Ya orang mentalitas miskin bahagianya bukan ketika memberi, bahagianya kalau nerimo, ketika mendapatkan dia bahagia, kalau ngasih nggak bahagia. Nah berikutnya senangnya apa? Kalau orang mental kaya senang jualan, investasi, orang mental kaya senangnya apa? Konsumtif. Terus kalau dapat duit, bukan berpikir bertambah, berpikir menghabiskan. Apa maneh ya, tuku apa maneh ya? Oh gitu kan, ini terjadi. Nah gitu. Terus ketika senangnya dilayani, ya ini, mohon maaf, paling senang dilayani. Orang mental kaya paling senang melayani, orang mental miskin paling senang dilayani. Nah, nanti sebentar lagi kita akan coba masuk ke materi. Terus orang mental miskin itu hidupnya lifestyle alias gaya, kakean gaya. Nah, Pak, Bu, saya mau tanya, Bapak, Ibu selama ini mending pilih orang kelihatan kaya atau mau mending pilih kaya beneran? Ayo, mending kelihatan kaya atau kaya beneran? Mending kelihatan alim atau alim beneran? Nah selama ini kan kita hanya tertipu dengan kelihatan kaya. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi rumahnya punya bank, mobilnya punya leasing, ya kan? Itu istrinya cantik, istrinya punyanya orang lain. Mau apa? Kan gitu, hanya kelihatan kaya. Halo? Nah maka kalau bisa hari ini kita nggak apa-apa karena Aljena selain seragam pulang hidup sederhana, tapi uangnya cash miliaran. Daripada kelihatan mobil mewah, jajan rapi, beli bensin ngecer gitu kan. Begitu didatangi panitia pembangunan masjid, ngesok yo, ngesok kapan itu. Keponakannya ngomong, "Om, Lek, njaluk duit gue ngopo? Gue bayar SPP." Engko yo nek wis sukses, kapan sukses sih? Betul? Nah, ciri orang mentalitas kaya ketika lihat ini kondisinya miskin nih. A, kondisi miskin. B kondisi miskin, sama-sama miskin, tapi B mentalnya kaya, A mentalitasnya miskin. Lihat orang sedekah 1 miliar, Dr. Novi dan semua owner Aljena digabung ke bareng-bareng sedekah 1 miliar, yes, gitu kan Aljena Group. Orang mentalitas miskin, kondisinya miskin, A langsung mikir, wow, kapan ya aku dapat 1 miliar? Yang kondisinya miskin, orang mentalnya kaya, wow, kapan aku bisa sedekah 1 miliar? Beda enggak? Beda enggak? Beda. Nah, terus yang berikutnya, orang mentalitas miskin, orang mentalitas kaya, mentalnya kaya, belum dapat duit, sudah punya daftar investasi. Ya kayak tadi yang owner godong. Nah, nanti kita buka lagi. Mau dapat kumpul buka cabang lagi gitu. Jadi belum dapat itu udah punya daftar. Nanti aku buka usaha apa lagi gitu kan? Nah itu, oh ini banyak anak muda yang pada nganggur, wes tak buka kayak usaha, gawe warung bakso atau gawe angkringan itu. Orang mentalitas miskin belum dapat duit sudah punya daftar belanjaan. Jadi begitu duit dapat, gaji turun langsung spending, menghabiskan. Maka gajinya 2,5, tanggal 2 sudah ngutang 5 kali ke koperasi. Lagi-lagi masalah mentalitas. Nah saya mau tanya nih, anak tunggal, tapi saya nggak bicara tentang Dr. Novi. Saya bicara ini contoh saja. Anak tunggal, orang tuanya kaya raya sugih melegedu.
omahe pinggir embong, tambake akeh, kebone akeh, sapine sak kebon gitu kan. Harta melimpah. Mohon maaf, ada nggak modal kayak gitu tiba-tiba orang tuanya mati mendadak, anaknya sendirian dapat warisan tunggal? Ada nggak kira-kira di Indonesia? Ada. Nah, tapi si anak mentalitasnya miskin. Kondisinya miskin atau kaya? Kaya dapat warisan kan? Tapi mentalitasnya miskin. Apa yang dilakukan sang anak? Mentalitas miskin apa yang dilakukan? Gaya, foya-foya, lifestyle, betul? Itu. Terus kemudian bagaimana kehidupannya kira-kira ke depannya? Miskin. Tapi anaknya orang miskin, mentalnya kaya. Senang memberi, senang melayani, senang jualan, hemat, dapat duit mikir jual nambah lagi jualan gitu. Hidupnya sederhana. Kira-kira masa depannya bagaimana? Cepat atau lambat dia akan kaya. Itu Pak rahasianya. Dan ini yang kita dapatkan nanti di para konglomerat itu. Nah, alhamdulillah. Tadi materi banyak, saya potong sampai di sini dulu. Jadi kondisi mentalitas kaya, mentalitas miskin. Nah, si Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini sahabat Abdurrahman datang dari Mekah, kondisinya miskin tapi mentalitasnya kaya. Karena hartanya dihabiskan untuk perjuangan membela Allah dan Rasulnya. Maka sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf disaudarakan, disedulurkan dengan saudaranya orang Ansor, orang Madinah. Orang Madinah ini orang paling kaya. Maka Abdurrahman bin Auf datang gak punya duit, gak punya harta, gak punya istri, jomblo. Nah, tapi jomblo keren. Lalu si temannya ini ngomong, Abdurrahman bin Auf, aku disaudarakan sama kamu. Kamu sahabatku dari Mekah hijrah ke Madinah, aku orang Ansor, orang Madinah, sama Rasulullah katanya aku jatahnya saudara seduluran saklawase sama dirimu. Maka ketahuilah aku punya istri 4 cantik-cantik, silakan kamu pilih mana yang paling kamu sukai, aku ceraikan, nikahi. Lihat mental kaya kepengen saudaranya itu bahagia. Nah kalau mental miskin, satu gak punya, aku aja punya 4 malah dibully gitu kan. Enggak, kepengen bahagia. Dan aku orang paling kaya di Madinah, hartaku tak bagi 2, separuh buat kamu, modal usaha, separuh buat aku. Pak, Bu, kira-kira Abdurrahman bin Auf jawabnya apa? Karena dia mental kaya, sejarah mencatat, dia ngomong, oh enggak saudaraku, enggak. Aku doakan keluargamu harmonis, sakinah, berkah, punya cucu yang soleh-solehah, dan aku doakan perniagaanmu melimpah. Tunjukkan aku di mana pasar, peluang pasar. Karena mental kaya fokus ke investasi, fokus ke jualan. Dalam waktu singkat, dia tahu peluang pasar, maka karena dulu dia pernah jadi pengusaha di Mekah, dia tahu sumber bahan baku, tahu produk, tahu cara jualnya. Dalam waktu singkat dia bisnis, lihat peluang, dan bisnis kadang tidak harus modal. Karena modal utama ada namanya intangible asset, itu modal yang tidak berupa materi, tapi berupa wawasan, berupa mentalitas. Maka dalam waktu singkat dia bisa menikah dengan mahar emas. Karena mentalitasnya kaya. Dan konon, kenapa saya bilang konon? Karena sejarah masa lalu saya belum pernah hidup di masa itu. Tapi kan kisahnya ini nyata, insya Allah nyata. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang gagal miskin, Bu. Kenapa gagal miskin? Tadi datang di Madinah miskin, kondisinya ternyata jadi kaya. Setelah itu dia mendengar kabar. Kabarnya apa? Kabarnya Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga dalam kondisi merangkak paling buri. Kenapa seperti itu? Karena saking banyaknya hartanya sehingga dihisap paling akhir. Lah orang miskin masuk surga duluan, wajar orang harus dihisap. Ya orang harus dihitung. Itu kan? Ya belum enggak ada belas orang hitung, sepatu aja sepatu silian gitu kan. Tapi kalau orang kayak Abdurrahman bin Auf begitu mau masuk surga dihitung tuh, kayak villa sebelah sana mana dapat dari mana, mobil sebelah sana dari mana, itu kan? Itu hotel sana dari mana, dihisapkan akeh. Tapi kalau halal semuanya, enggak masalah. Masuk paling akhir, masuk surga paling tinggi. Nah, daripada masuk surga duluan, enggak ada apa-apanya, surga paling bawah. Kan itu. Nah, lanjut sekarang. Suatu saat dengar kabar bahwa Abdurrahman itu masuk surga paling akhir, kondisinya merangkak, dia enggak mau. Kenikmatan surga itu karena orang beriman tentu lebih utama dari dunia. Aku kepengen masuk surga paling duluan, lebih cepat lagi. Maka dia kepengen jadi orang miskin. Nah, kondisinya miskin. Itu angan-angan piye caranya aku miskin ya, kalau dikejar harta dia. Suatu saat ketemu dalam perang Mu'tah itu, orang-orang dan para Rasulullah itu pergi berjalan 3 bulan, musim panas, musim kurma panen raya, dan orang-orang khawatir panen raya, panen masal kurma, nggak ada yang beli, kurmanya akan busuk. Lalu Abdurrahman bin Auf ngambil peluang, nih saatnya aku miskin, karena dia kepengen masuk surga cepetan. Maka seluruh kurma di Madinah diborong sama Abdurrahman bin Auf dengan harga 2 kali lipat. Orang-orang Madinah senang semuanya,
mereka kaya raya, dapat uang banyak, panen raya. Abdurrahman bin Auf dihabiskan semua uangnya, semua tabungannya dihabiskan untuk beli kurma. Kurma itu lalu ditumpuk di gudang-gudang sampai busuk. Dan dia berhasil miskin. Yes, aku gak punya duit, hanya punya kurma busuk di gudang-gudang. Ya, nanti aku masuk surga, gampang, gak terlalu kagian nisab, jelas kurma tok, kayak kurma busuk. Ternyata Allah berkehendak lain. Di daerah sekitar Yaman ada pagebluk penyakit, dan penyakit itu bisa sembuh kalau ramuannya pakai ramuan kurma busuk. Maka pemimpin negara sana mengutus orang untuk ke Madinah. Kurma busuknya Abdurrahman bin Auf diborong dengan harga 10 kali lipat. Gagal, miskin. Rezeki lagi dibuka oleh Allah, nggak ada satupun bisa menyempitkan. Clear? Nah, kepengen seperti Abdurrahman bin Auf tidak? Kalau kepengen seperti Abdurrahman bin Auf, dia bawa 1000 onta lengkap dengan seluruh hartanya. Kalau sekarang 1000 kontainer, lalu orang mau beli, mau kulakan, enggak, ini mau tak jual sama Allah 10 kali lipat, langsung sedekahkan semuanya. Nah, maka kalau orang-orang yang udah paham ilmu langit ini, dulu ada namanya Kang Jody yang punya warung steak, seluruh omset selama Ramadan 25 miliar berapa disedekahkan. Tapi yang nggak jatuh miskin juga. Dan itu. Nah, ini terjadi. Maka kalau Ibu Abad, orang-orang muda gitu banyak. Hari ini pun saya keliling Indonesia, saya ketemu orang-orang gitu banyak. Jadi dia semakin kaya, sedekahnya semakin nggak hitung-hitungan. Bisnis dihitung tenanan, tapi kalau sedekah nggak pernah hitung-hitungan. Yakin dengan Allah itu. Nah, itu nanti akan membawa keberkahan. Sahabat. Jadi rezeki itu disempitkan dengan maksiat. Silakan Bapak Ibu sahabat, Anda dapat uang banyak. Ini para suami yang ada di sini, uang banyak. Tapi karena didapat dengan maksiat, rezekinya sempit. Bisa jadi dimakan sama istri, dimakan sama anak angel dikendalikan, istri cuma nganyel ketok, dandan, tapi kalau mau pergi keluar rumah ketemu suaminya orang lain. Paham? Kan ketemu kawan, mitra, konsumen, kan itu suaminya orang lain. Tapi kalau pulang ketemu suami sendiri, udah bedaknya belepotan, sekiranya nggak kelihatan, gitu kan? Kan ini terjadi, ya ini harus dirubah. Kan itu harus dirubah. Pak sahabat, kalau udah paham sini, maka kalau hari ini kita ada di posisi yang ini atas, usahakan kita masuk ke bawah dulu. Gak usah masuk yang ketiga langsung naik ke atas. Jadilah orang bertakwa, hati-hati. Ramadan saat paling tepat nanti untuk mencetak takwa. Kenapa Ramadan kita nanti itu banyak Ramadan tapi gak berhasil takwa? Kalau orang bertakwa itu dijamin oleh Allah, diberi solusi semua problem kehidupannya. Diberi solusi dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tapi kita udah berpuluh-puluh tahun Ramadan. Kenapa Ramadan kita itu nggak bisa mendapat gelar takwa? Karena cara Ramadan kita itu tidak sebagaimana yang diperintahkan Allah. Lihat perintahnya, ya alladzina amanu, hei wong sing padha iman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Yang diwajibkan puasa itu orang beriman. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan zaman dulu. Nah, coba seperti mana puasa apa? Alladzina, orang-orang yang min qablikum, orang-orang yang beriman sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka kalau mau puasa itu tujuan akhir puasa itu mesti takwa. Kenapa nggak berhasil takwa? Nggak jadi karakter takwa? Habis puasa masih nyolongan, sholatnya masih telat-telat, ya kan? Karena puasa kita bukan sebagaimana puasa orang beriman zaman dulu. Puasa kita sebagaimana puasanya orang munafik. Puasa hanya sekedar nahan lapar, bukan mengendalikan hawa nafsu. Jadi nafsunya ditahan. Begitu maghrib buka puasa, itu saatnya dilepaskan. Maka memang sehari itu nggak makan, tapi pas maghrib kolak dimakan, ya kan, nasi tewel dimakan. Itu kan biasanya hari-hari normal makan tempe itu cuma 10 iris, sekarang 100 iris masuk semuanya, kolak masuk. Gimana cara puasa kita kalau seperti pagi aja udah dipikir bagaimana kita mendapatkan buka puasa yang nikmat. Hati-hati. Yuk kita jadikan Ramadan ini Ramadan untuk kebaikan. Bapak Ibu sahabat, lihat, kenapa kita harus berbuat kebaikan? Dan lihat, umur kita sebentar. Tahu-tahu kita nanti udah keriput, rambutnya udah beruban, tahu-tahu kemudian kita sudah mata udah mulai rabun, sebentar. Coba, kalau kita tanya sama ayah anda, Suyanto yang ada di sini, tanya, berapa lama hidup? Kayaknya baru sebentar. Kayaknya beliau juga masih ingat pertama kali dulu daftar pendidikan, masih ingat ketika SMP, atau ibu-ibu di sini ada yang ketika ingat masih ketika dulu masih unyu-unyu masuk SD, tahu-tahu sekarang udah punya istri, udah punya suami. Kok sebentar ya? Gak terasa. Nah kalau hari ini ada di antara kita yang hidup 40 tahun, umurnya 40 tahun, atau umurnya 50 tahun, mati umur 70, tinggal 20 tahun. Sebentar itu hidup ini di muka bumi, sebentar. Ada yang hari ini umurnya mungkin bahkan sudah 60 tahun, mati 70, tinggal 10 tahun. Lalu tim manajemen Al-Jinah ngomong, alhamdulillah aku baru 30 tahun. Kalau kamu mati 31 tinggal setahun.
Hati-hati, itu cuma sebentar. Itu. Dan ini pasti, hidup itu cuma sebentar, pasti sudah berlalu orang. Maka seluruh apa yang kita miliki di muka bumi tidak ada artinya kecuali ketika digunakan keberkahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, karena hidup cuma sebentar. Ini ada orang dia menebarkan kebaikan terus setiap saat, setiap waktu. Ternyata Bapak Ibu sahabat, orang ini ketika dia ngisi pengajian, dia tidak tahu. Ini di luar negeri. Dia tidak tahu kalau itu hari terakhir. Dia ngisi pengajian, setelah itu dia nggak pulang lagi. Padahal biasanya ngisi pengajian dia pulang. Orang-orang pun selesai ngisi pengajian dia pulang. Dia nggak tahu kalau itu hari terakhir di muka bumi malaikat maut turun mencabut nyawanya. Inilah detik-detik ketika nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Les. Langsung roboh saat itu juga. Pak, Bu, itu cuma sebentar. Hari ini ada yang lagi sepak bola, meninggal di lapangan sepak bola. Hari ini ada yang lagi naik mobil, meninggal kita naik mobil. Bahkan saya dapat kemarin, istri saya menyampaikan temannya naik motor, tiba-tiba dia dapat cerita naik motor pusing, turun dari motor, berhenti dulu, standar motor langsung jatuh, meninggal saat itu. Lihat betapa mudahnya kematiannya. Dari kecil dia terbiasa untuk menyampaikan kebaikan, ngajak kepada kebaikan. Meninggal les. Karena nanti nyawa ketika dicabut, itu kalau orang beriman itu persis kayak rambut dimasukkan ke dalam tepung, ditarik dengan kencang, nggak ada tepung yang nempel. Tapi kalau bagi orang fasik yang ahli maksiat, nanti persis kayak duri dimasukkan ke dalam, ranting berduri dimasukkan ke dalam kapas, dicabut kapasnya akan tertarik. Maka cek orang-orang yang banyak maksiat, ketika mau mati ada yang menjerit, ada yang mendelik, ada yang meluru lidahnya, ada yang kesakitan luar biasa. Karena hidupnya penuh dengan itu. Nah, baik sahabat, ada yang mati lagi sujud, ada yang mati dalam kondisi dia lagi azan, ada lagi baca Quran, ada lagi nyantuni anak yatim fakir miskin, ada mati lagi nyari nafkah yang halal. Itu. Tetapi ada yang mati kondisi lagi di atas perut pelacur, mati lagi kena narkoba, mati lagi judi, mati lagi selingkuh. Naudzubillahi min dzalik. Maka hari ini yuk kita jadikan bisnis kita, pekerjaan kita sebagai pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai seluruh tim manajemen dan karyawan ketika dia belum sempat pensiun dari Alzena, sudah meninggal dunia, jadikan Alzena itu sebagai sajadahmu, jadikan aktivitasmu sebagai zikirmu, dan itu kelak engkau ngomong, ya Allah aku ridho dengan balasanmu. Jadikan itu sebagai ibadah. Bagus sahabat, ini cek nih, ada yang mati ketika lagi main bola, istrinya, keluarganya taunya dia itu nanti akan sampai juara liga, taunya ini, tapi ketika dikasih kartu kuning sama wasit, malaikat turun memberi kartu merah supaya dia keluar dari lapangan kehidupan. Detik-detik ketika nyawanya dicabut oleh malaikat maut, jatuh saat itu juga di lapangan bola. Teman-temannya tidak tahu kalau dia mau meninggal saat itu. Teman-temannya ngertinya dia sampai nanti juara liga. Seperti biasa main bola, setelah itu pulang ke keluarganya. Pak, Bu, hidup cuma sebentar dan pasti, mati itu pasti. Maka seluruh kehidupan kita akan berguna ketika kita arahkan menuju ke dalam akhirat. Semuanya di sini gak ada bisa ngapa-ngapain. Ternyata itu terakhir dia melihat temannya hidup. Tapi ada yang matinya dalam kondisi ditarik malaikat dengan pandangan mata ke atas, mengikuti arah ruhnya, kesakitan jungkir balik luar biasa. Sama-sama di lapangan bola, ini contohnya. Sama-sama di lapangan bola. Ini ketika dia ditarik oleh malaikat dalam kondisi kesakitan jungkir balik. Lihat ini. Iya, setelah bola yang baju putih ini jungkir balik kesakitan itu saat sakaratul maut. Tuh, kesakitan luar biasa. Lah sambil pandangannya ke atas ngikuti ruhnya, jungkir baliknya terus. Detik-detik ketika dia meninggal dunia. Hidup cuma sebentar. Maka yuk kita jadikan seluruh kehidupan kita siap, dan akhir kelak kita bisa husnul khotimah, membawa seluruh harta bisnis kita kelak untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu sahabat, kenapa kita harus seperti itu? Maka izinkan saya bertanya, apakah siap kalau nggak nyampe Ramadan? Kemarin saya baca di medsos, di Facebook, ada seorang perempuan masih muda, sukses di puncak karir bisnisnya, tiba-tiba meninggal dunia kemarin. Sampai di medsos itu rame. Teh siapa itu perempuan? Teh Nindi atau teh siapa itu? Ratu Wah kalau nggak salah bisnisnya itu. Beliau meninggal belum sampai Ramadan ini. Di saat puncak karirnya. Maka kalau misalkan nggak sampai Idul Fitri, Anda kemudian diberikan kesempatan Allah hanya cuma Ramadan ini meninggal dunia. Apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saat tubuh kita terbujur kaku, terbungkus kain kafan, istri kita menangis bersama anak kita, bersama cucu kita, nggak ada lagi. Saat kita di situ, wahai para istri, suami kita menangis, anak kita yang kecil ngomong, Pak, Ibu kemana? Saat itu yang ada hanya baju yang tergantung di lemari kamar tanpa penghuninya.
Saat itu yang adanya batu nisan di atas kuburan. Tidak ada nilainya harta, pangkat dan jabatan kecuali kamu gunakan untuk mengabdi dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala.